dengan NIM 12301133 kelas 5F Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan tema implementasi dan makna pendidikan inklusif di sekolah. Nah, teman-teman, pernahkah kita berpikir bagaimana jika setiap anak tanpa memandang perbedaan berada di ruang yang sama? Nah, itulah semangat dari pendidikan inklusif. Mari kita bahas. Nah, sekarang apa sih mengenai pengertian, sejarah, dan tujuan pendidikan inklusif, dan apa juga sih manfaatnya bagi peserta didik? Dalam sebuah website yaitu kompasiana.com pada tahun 2023 menyebutkan bagaimana sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an. Pemerintah membuka sekolah khusus untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Saat itu, pendidikan inklusif masih sangat terbatas dan anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali dikelompokkan dalam kelas-kelas khusus yang terpisah dari siswa lain. Sedangkan pada tahun 1991, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0437/1991 tentang pendidikan khusus dan integritas pendidikan khusus ke dalam pendidikan umum. Keputusan ini menegaskan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam pendidikan yang layak dan bermutu. Nah, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang standar nasional pendidikan SMP yang menetapkan bahwa pendidikan inklusi harus Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif. Keputusan ini memberikan arahan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk mengembangkan program pendidikan inklusi yang memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar di kelas yang sama dengan siswa lain. Sedangkan untuk pelaksanaannya, Indonesia memiliki tahun-tahun berbeda dalam melaksanakan pendidikan inklusif tersebut. Pada tahun 2012, Kalimantan Selatan mulai melakukannya. 2013 ada Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta. Dan pada tahun 2014, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bali, dan Lampung. Sedangkan pada tahun 2015 ada Sumatera Utara, 2016 ada Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya. Nah, menurut Susilawati, pada tahun 2023, pendidikan inklusif adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Sedangkan menurut Kemendikbud pada tahun 2021, konsep ini menekankan keadilan, kesetaraan hak, serta penghargaan terhadap keragaman dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan inklusif menurut OCBC pada tahun 2023, tujuan utama pendidikan inklusif adalah memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan bermutu sesuai potensi dan kebutuhannya. Selain itu, menurut peraturan BPK tahun 2024, pendidikan inklusif juga bertujuan menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan di lingkungan sekolah. Manfaatnya, menurut Kompas 2023, manfaat pendidikan inklusif tidak hanya dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus, tetapi juga siswa reguler yang belajar memahami perbedaan dan membangun empati sosial. Selain itu, Kumparan pada tahun 2023 juga mengatakan guru juga terdorong untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran adaptif dan humanis. Berdasarkan laporan Journal of Inclusive Education pada tahun 2023, dalam konteks nasional, implementasi pendidikan inklusif menunjukkan kemajuan yang positif. Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif meningkat dari 35.802 sekolah pada tahun 2021 menjadi 44.477 sekolah pada tahun 2023. Nah, sekarang kita lanjut ke sekolah inklusif. Pada tahun 2023, bedekdenpasar.kemenak.go.id menyebutkan bahwa sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan yang mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang fisik, intelektual, sosial, emosional, atau budaya. Sekolah ini juga memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu agar setiap anak dapat berkembang optimal. Sedangkan tujuan dan manfaat sekolah inklusif menurut peraturan BPK pada tahun 2024, tujuan utama sekolah inklusif ialah menyediakan akses pendidikan bermutu, meningkatkan partisipasi sosial, serta membangun karakter saling menghargai. Dan sekolah inklusif juga menciptakan suasana belajar yang berkolaboratif dan saling mendukung antara peserta didik menurut Kompas pada tahun 2023. Nah,
Ada beberapa model sekolah inklusif. Model penerapan sekolah inklusif di Indonesia terbagi menjadi beberapa bentuk menurut ASOPEN pada tahun 2023. Yang pertama, kelas reguler penuh, di mana setiap semua siswa belajar bersama tanpa pemisahan. Yang kedua, model cluster, yaitu pengelompokan anak berkebutuhan khusus dalam kelas reguler dengan guru pendamping. Yang ketiga, model pull out, yaitu siswa menerima layanan khusus sementara di luar kelas reguler. Dan yang keempat, yaitu kelas khusus dalam sekolah reguler yang diperuntukkan bagi siswa dengan kebutuhan intensif. Nah, ada nih prinsip penyelenggaraan sekolah inklusif. Menurut peraturan BPK pada tahun 2024, penyelenggaraan sekolah inklusif harus memenuhi prinsip pemerataan akses, pemenuhan kebutuhan individual, keterlibatan seluruh komponen sekolah, serta perbaikan berkelanjutan. Dan menurut Kemendikbud Repository pada tahun 2004, evaluasi dan pemantauan rutin sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Nah, sekarang kita lanjut ke model dan kolaborasi dalam pendidikan inklusif. Ada beberapa model dan kolaborasi dalam pendidikan inklusif. Pertama, ada model terpadu. Model pendidikan inklusif terpadu merupakan pendekatan yang mengintegritaskan layanan dukungan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler. Model ini menekankan kesetaraan, fleksibilitas, dan adaptasi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Menurut KG Feeling Research pada tahun 2023, model terpadu mencangkup penggunaan pendekatan push in dan pull out, adaptasi kurikulum, dan penilaian berbasis kekuatan individu. Sekarang lanjut kolaborasi dalam pendidikan inklusif. Nofrizal dan Manoff pada tahun 2024 menegaskan bahwa kerjasama antara guru reguler, guru pendamping khusus, psikolog, serta orang tua berperan penting dalam menjamin efektivitas layanan belajar. Nah, praktik kolaboratif seperti CO teaching, pengajaran bersama antara guru reguler dan GPK terbukti meningkatkan hasil belajar siswa yang dikatakan oleh Jernis dan Nativadat pada tahun 2024. Selain itu, pendekatan Universal Design for Learning atau UDL juga mendukung inklusi dengan cara menyediakan berbagai media dan metode agar semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif menurut Kavia pada tahun 2023. Nah, sekarang bagaimana implementasi pendidikan inklusif di sekolah? Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Rahmawati dan Wibowo pada tahun 2023 menyebutkan bahwa guru reguler berfungsi sebagai fasilitator yang menyesuaikan kurikulum agar ramah bagi semua siswa. Sementara guru pendamping khusus bertugas memberikan intervensi dan dukungan langsung di kelas. Sedangkan menurut UNESCO pada tahun 2023, guru inklusif harus mampu memahami keragaman siswa dan menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Hal ini membantu siswa berkembang sesuai potensi masing-masing. Namun pasti ada tantangan implementasi tersebut. Implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan beberapa di antaranya adalah perbatasan kompetensi guru dalam asesmen adaptif, minimnya fasilitas, stigma sosial, dan kurangnya kolaborasi antar profesi menurut Sari dan Putra pada tahun 2024. Tapi Clark pada tahun 2025 menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan multidisipliner. Jernis dan Nativat pada tahun 2024 juga menyoroti pentingnya berkolaborasi antara sekolah, keluarga, dan tenaga ahli untuk memastikan dukungan yang berkesinambungan. Pendidikan inklusif yang terimplementasi dengan baik tidak hanya meningkatkan hasil akademik siswa, tetapi juga membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan memperkuat solidaritas sosial menurut Klein pada tahun 2025. Nah, dari ini, mari kita jadikan sekolah bukan hanya tempat sekedar menuntut ilmu, tetapi juga menumbuhkan rasa empati, kesetaraan, dan kemanusiaan. Terima kasih.